Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih, sistem pendidikan kita itu udah beneran nyiapin anak-anak buat masa depan belum ya? Nah, kali ini kita bakal ngupas tuntas sebuah gagasan baru di Indonesia, namanya pembelajaran mendalam. Katanya sih, ini jawaban buat tantangan itu. Oke, biar kita benar-benar paham kenapa perubahan ini penting banget, kita harus lihat dulu akarnya. Semuanya tuh berawal dari satu pertanyaan yang kelihatannya simple. Pertanyaannya emang sederhana, tapi jawabannya, wah ini yang ngebuka fakta yang cukup bikin kita mikir soal pendidikan kita. Ini bukan soal bagusnya gedung sekolah atau tebalnya buku pelajaran loh, tapi soal sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu cara siswa kita berpikir. Dan ini dia jawabannya, sebuah angka yang jujur benar-benar bikin kaget. Menurut data PISA 2022, ternyata kurang dari 1% siswa kita yang bisa mikir kritis buat mecahin masalah yang rumit. Coba bayangin deh, kurang dari 1 dari 100 orang. Angka ini tuh kayak alarm keras banget yang ngingetin kita butuh perubahan besar. Sekarang juga. Grafik ini nunjukin gambaran lengkapnya. Lihat deh, hampir semua siswa kita, lebih dari 99%, itu masih ada di level berpikir dasar. Mereka mungkin jago ya kalau disuruh ngafal, tapi begitu dikasih tantangan buat nganalisis atau bikin sesuatu yang baru, mereka kesulitan. Ini bukan lagi sekedar angka, teman-teman. Ini tuh kayak panggilan darurat buat kita semua untuk ngubah cara kita mendidik. Nah, setelah kita lihat masalahnya segamblang itu, sekarang kita masuk ke solusinya. Ada sebuah filosofi belajar yang lebih manusiawi yang disebut pembelajaran mendalam. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Ini bukan sekedar metode ngajar yang baru ya, ini lebih ke cara pandang. Cara pandang yang ngelihat siswa itu sebagai manusia seutuhnya. Tujuannya keren banget, memuliakan mereka. Maksudnya menciptakan ruang belajar di mana mereka bisa tumbuh, bukan cuma otaknya aja, tapi juga hati dan karakternya. Oke, prinsip pertama yaitu berkesadaran. Artinya apa? Artinya, siswa itu bukan lagi objek pasif yang cuma nerima informasi. Enggak, mereka diajak buat jadi aktif, sadar kenapa sih aku belajar ini, dan punya motivasi dari dalam diri sendiri buat terus maju. Kedua, bermakna. Gini deh, apa gunanya belajar rumus yang rumit kalau kita nggak tahu cara pakainya di dunia nyata kan? Nah, prinsip ini mastiin apa yang dipelajari di kelas itu nyambung banget sama kehidupan siswa. Jadi ilmunya tuh benar-benar hidup dan berguna. Dan yang ketiga, ini favorit saya, menggembirakan. Siapa bilang belajar harus ngebosenin? Justru ini tentang menciptakan suasana kelas yang seru, positif, dan bikin siswa merasa dihargai. Kenapa? Karena saat mereka seneng, otak mereka itu jadi kayak spons, lebih gampang nyerap ilmu. Oke, filosofinya kedengaran keren banget ya. Pertanyaannya sekarang, gimana cara nerjemahin ide sebagus ini jadi sesuatu yang praktis di sekolah? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng kerangkanya, lapis demi lapis. Oke, ini dia cetak birunya. Eits, jangan pusing dulu lihat gambarnya. Kelihatannya emang kompleks, tapi sebenarnya logis banget. Anggap aja ini kayak bawang. Di bagian paling tengah, itu tujuan utama kita. Terus, ada lapisan-lapisan di sekelilingnya yang jadi pendukung biar semuanya jalan. Kita bakal bedah satu persatu, santai aja. Kita mulai dari intinya ya, jantung dari semua ini, pertanyaan dasarnya. Kita mau ngasilin lulusan yang kayak apa sih? Nah, disinilah semuanya didefinisikan. Karakter dan kompetensi apa yang kita pengen setiap siswa punya pas mereka lulus nanti. Dan ini dia ke-8 dimensi profil lulusannya. Ini lengkap banget loh, mulai dari keimanan dan akhlak mulia, sampai kemampuan buat mikir kritis, kreatif, mandiri, dan jago kerja bareng tim. Jadi ini bukan cuma soal pinter di kelas, tapi benar-benar ngebentuk manusia Indonesia yang utuh. Lanjut, kita ke lapisan berikutnya. Nah, ini dia 3 pilar yang udah kita bahas tadi. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Anggap aja 3 prinsip ini jiwanya. Jiwa dari setiap kegiatan belajar mengajar yang ada. Lapisan ketiga ini adalah prosesnya, alias apa yang siswa lakuin. Ini bukan lagi model lama yang cuma duduk dengar catat ya. Ini tuh sebuah siklus aktif. Mereka memahami konsepnya dulu, terus mereka coba mengaplikasikannya, dan terakhir mereka merefleksikan hasilnya. Proses ini muter terus, sampai pemahamannya benar-benar nancep. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang gimana sih bentuknya kalau di kelas beneran? Ayo kita lihat contoh nyatanya. Jadi, perjalanan belajar siswa itu ada 3 langkah utama. Pertama, mereka memahami dulu fondasi ilmunya. Tapi nggak berhenti di situ, mereka lanjut ke tahap mengaplikasikan pengetahuan itu buat mecahin masalah di dunia nyata. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, mereka merefleksi, mencari makna yang lebih dalam dari apa yang udah mereka pelajari. Nah, ini contoh yang bagus banget. Kita ambil topik fotosintesis.
Di tahap memahami, ya mungkin siswa cuma bisa ngasih definisi, standar. Tapi di tahap mengaplikasi, mereka mulai nyambungin konsep itu ke isu nyata, misalnya soal ketersediaan pangan. Nah, puncaknya, di tahap merefleksi, mereka bisa ngaitin fotosintesis sama isu global kayak perubahan iklim dan apa peran mereka buat jaga bumi. Kelihatan kan bedanya? Dari yang cuma tahu, jadi benar-benar paham dan peduli. Jadi, dari contoh fotosintesis tadi, kita bisa lihat kan, tujuannya itu bukan sekedar dapat nilai bagus pas ujian. Intinya adalah ngubah siswa dari dalam, ngebentuk mereka jadi pribadi yang siap buat ngubah masa depan bangsa ini. Kutipan ini, menurut saya, ngerangkum semuanya dengan sempurna. Pendidikan itu bukan lagi pertunjukan satu orang, yaitu guru, tapi udah jadi kerja tim. Sebuah kemitraan antara guru, siswa, orang tua, bahkan masyarakat sekitar. Semuanya gotong royong demi anak-anak kita. Supaya semua ini bisa jalan lancar, ada 4 pilar yang harus kokoh. Pertama, jelas cara ngajar gurunya harus inovatif. Kedua, harus ada kemitraan yang kuat sama orang tua dan komunitas. Ketiga, lingkungan belajarnya, fisik maupun virtual, harus nyaman dan fleksibel. Dan yang terakhir, tentu aja pemanfaatan teknologi digital yang cerdas. Tanpa 4 pilar ini, pembelajaran mendalam ya cuma bakal jadi mimpi. Jadi, ini dia rangkuman perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari masalah ini, data PISA yang bikin kita semua prihatin. Dan tujuan kita adalah sampai ke sini menciptakan lulusan yang unggul, yang tidak cuma cerdas otaknya, tapi juga kuat karakternya, siap membangun Indonesia dan juga dunia. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ini bukan lagi soal kurikulum atau kebijakan pemerintah semata, tapi ini soal masa depan bangsa kita. Coba bayangin deh, menurut Anda, apa yang bakal terjadi kalau setiap anak di Indonesia belajar dengan cara yang memanusiakan dan memberdayakan seperti ini? Coba pikirin dampaknya. Luar biasa kan?